Bu Adil mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pelajaran yang ke selanjutnya tentang bahasa Indonesia teks eksplanasi. Riki, minta tolong suaranya dimatikan dulu. Suaranya tok, jangan foto, jangan gambarnya. Suaranya tok. Oke, terima kasih Riki. Yang lainnya silakan ditampakkan wajahnya. Ajak Riki tok. Ayo, yang lainnya mana? Wajahnya yang lainnya mana? Oke, Bu Ani lanjut ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ini yang sering keluar. Yang sering keluar di apa ya? Di ujian-ujian kalau nggak salah. Yang pertama, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana yang terjadi suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Kalau nggak salah kemarin Bu Anul sudah Bu Anul jelaskan secara singkat, kalau teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa seperti gempa bumi, seperti kecelakaan, pokoknya fakta benar-benar terjadi. Oke, teks eksplanasi itu adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan tentang mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, serta kehidupan sosial dan budaya. Jenis teks ini sering ditemukan dalam buku-buku apa? Buku-buku sains, terutama geografi dan sejarah. Pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, kata tanya mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Pokoknya nggak ono bagaimana sih suatu peristiwa itu terjadi, pasti itu teks eksplanasi. Tujuannya apa teks eksplanasi itu? Tujuannya untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Misalnya artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya gunung berapi, dan lain sebagainya, peristiwa tsunami, peristiwa hujan lebat, peristiwa banjir, itu termasuk teks eksplanasi. Oke, ciri-cirinya bagaimana Bu kalau teks eksplanasi itu? Ciri-cirinya yang pertama, informasinya fakta atau faktual. Tidak ada opini. Opini itu pendapat dari penulis. Pokoknya tidak ada pendapat. Pokoknya fakta banget kayak berita-berita itu loh, Nak. Nah, yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Contohnya penemuan-penemuan hewan-hewan langka lagi di laut. Nah, itu. Yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif untuk menginformasikan dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis. Pernyataan umum, deretan penjelas sebab dan akibat, dan interpretasi. Jadi pokoknya nggak ono sebabe ono akibate apa. Terus yang kelima yang terakhir adalah penjelas di dalam teks ini menggunakan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Pokok anggar ono bacaan yang pertama terjadi titik-titik seperti ini. Yang terus paragraf yang kedua itu termasuk teks eksplanasi. Oke. Ini ada strukturnya. Yang pertama pernyataannya umum. Apa yang dibahas itu pasti umum. Fenomena apa, peristiwa apa. Yang kedua deretan penjelasnya. Yang ketiga interpretasi. Ini adalah teks penutup atau bukan suatu keharusan ya. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari sih apa sih maksudnya itu interpretasi itu adalah intisari dari informasi yang kalian dapat itu apa. Oke, kaidah kebahasaannya.
Yang pertama, pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Jelas ya? Yang ketiga, dalam penulisannya harus menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, penulisannya banyak menggunakan kata hukum sebab akibat. Contohnya sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga, karena, oleh sebab itu. Itu adalah ciri-cirinya teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, sekian dari penjelasannya Bu Anil. Mungkin anak-anak ada yang mau membacakan dari awal? Bu Anil absen aja ya. Reta, minta tolong dibacakan teks eksplanasi sampai D. Dibuka wajahnya biar kelihatan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu, pengetahuan, serta kehidupan sosial dan budaya. Jenis teks ini sering ditemukan dalam buku-buku sains, geografi, dan sejarah. C. Pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat tersebut dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. D. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena dan peristiwa terjadi. Misalkan artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya gunung Merapi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Reta. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, Septi, minta tolong Septi dibacakan. Semua informasi yang disampaikan dalam Septi, Bu. Oh iya, Septi. Suaranya Septi ternyata. Hujan apa? Aku, Bu. Yes, Riki. Silakan dibaca, Riki. Yang mana, Bu? mana kok kelemrik? Mana, Bu? Ciri-ciri teks eksplanasi 1-5. Semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasar faktual tanpa adanya opini dari penulis. Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubung dengan ilmu, pengetahuan, atau bersifat ilmiah. Jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelasan atau sebab akibat, dan interpretasi. Penjelas di dalam teks ini menggunakan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Terima kasih, Riki. Sip. Oke, minta tolong lagi dibacakan struktur teks eksplanasi. Ir Zair. Belum siapa ya? Ya. Minta tolong. Apa? Dan Rumaisya. Wes semeriang nih. Oke, minta tolong dibuka dong wajahnya. Minta tolong Rumaisya wajahnya dibuka. Pendidikan. Oke,
Tapi melorot rambutku ya apa? Ya, Bib. Riki, diam dulu Riki. Diam dulu Riki, suaranya biar Rumaisa yang masuk. Rumaisa silakan. Pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Interpretasi. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Oke, terima kasih Rumaisa. Minta jemput lagi. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Zahir, minta tolong dibacakan. Apa, Bu? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum. Contoh, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain-lain. Dua, dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Dalam penulisannya harus menggunakan kalimat pasif. Penulisannya banyak menggunakan kata hubung sebab akibat dan waktu. Contoh, sebelum pertama, jika, kemudian, sehingga, karena, oleh sebab itu. Paham ya, jadi teks eksplanasi itu adalah intinya teks yang menjelaskan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti apa tadi? Gempa bumi, tsunami, itu ada namanya teks eksplanasi. Untuk pelajaran temanya sudah selesai. Jadi kita keluar sebentar lagi, terus kita bahasa Jawa. Oke? Kita setelah ini bahasa Jawa, setelah bahasa Jawa Zoom-nya kita selesai. Oke, tidak ada tugas untuk bahasa Indonesianya, cuma IPA-nya tadi yang tugasnya. Bu Anil mohon untuk mengerjakan semua ya. Kadang ada yang ketumpuk-ketumpuk, jadi nggak tahu ini punyanya siapa. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalian tidak akan lulus. Paham nggak? Jadi kelulusannya itu, Bu Anil kasih tahu, Riki terutama, Septi, Riki, Alif baru mau masuk, kelulusannya itu diambil dari nilai kelas 4 sampai kelas 6. Ya, Bu. Jadi kalau kalian kelas 4 ada UN, Bu. Kata UN, Bu. Nggak ada UN, insya Allah. Wes kalau ada UN untuk kalian. Nggak ada ujian nasional. Alhamdulillah. Ujian dari sekolah kelulusan ada loh ya. Jadi kelulusannya kalian itu ditentukan oleh guru-guru kalian. Seperti tugas, kehadiran, itu harus dipenuhi. Baik ya, Sep, Alif juga. Yang nggak pernah ngerjain tugas itu nggak lulus ya, Bu? Jadi Bu Anil, semua guru setelah Zoom ginian pasti ada rapat. Sopo sing gak masuk? Oh Riki, diparani nang omahe Riki. Ya Riki ya, diparani Bu Anil ya. Iya, Bu. Iya. Loh, kelam Riki diparani. Loh, Bu Bib. Loh, Riki tuh habis diparani sama Bu Anil karena nggak masuk. Iya, apa? Bu, kalau Bibis ganti ya, Bib. Oke, Bu Anil. Wanil. Mari Ganti ya, Bu. Iya, Bib. Ya, wis ganti. Oke. Masuk Zoom aku. Kita keluar terus kita masuk. Oke. Ya, Bu. Masuk keluar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi. Pemandangan.